Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Hidayat, absen 29 kelas 12 IPS 2. Ini menjelaskan tentang bab 3, yaitu perang dingin, gerakan non-blok, ASEAN, dan kerjasama antara negara utara dan negara selatan. Yang pertama adalah perang dingin. Nah, perang dingin ini bukan berarti perang secara militer, bukan berarti perang secara fisik, tapi perang antara persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, tentara Uni Soviet ini membebaskan negara-negara Eropa Timur yang bekas jajahan pasukan Nazi Jerman. Nah, tapi di balik itu Uni Soviet ingin menancapkan pengaruh-pengaruh komunisme di Eropa Timur. Tapi dengan kekhawatiran sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, kedua negara barat itu mengkhawatirkan pengaruh komunisme dari Uni Soviet yang bakal jadi ditegakkan di Eropa Barat. Nah, awalnya Eropa Timur sudah dikuasai oleh Uni Soviet dan Eropa Barat itu sudah dikuasai atau dipegang oleh Inggris. Nah, langkah awalnya ini respon Amerika dan Inggris itu membuat blok Barat dan membuat blok Timur. Blok Barat dikuasai oleh Amerika dan Inggris, blok Timur itu dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, blok Barat ini disebut dengan NATO. NATO itu adalah kepanjangan dari North Atlantic Organization, Treaty Organization. Nah, sementara Uni Soviet itu mempunyai Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini adalah sebuah pakta yang menyatukan Uni Soviet dengan Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Adapun juga di bidang persaingan di bidang ekonomi, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan atau rencana Marshall untuk memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara di Eropa Barat. Tujuannya adalah supaya Amerika Serikat ini mendapat dukungan, dan bila suatu ketika Uni Soviet datang ke negara tersebut itu tidak diterima atau mungkin sebagai dukungan kepada Amerika Serikat. Dan persaingan ekonomi pun ini Amerika Serikat mengungguli daripada Uni Soviet. Nah, di bidang teknologi pun terutama di bidang teknologi nuklir, Amerika Serikat adalah negara pertama yang menggunakan senjata nuklir, tentu saja pada bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, di Perang Dunia Kedua itu Jepang dilumpuhkan oleh Amerika Serikat dengan menurunkan atau menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Mengetahui hal itu, Uni Soviet pun berlomba menciptakan nuklir. Kedua negara itu pun membantu negara berkembang untuk mengembangkan teknologi nuklir, namun untuk kepentingan pembangunan energi. Setelah teknologi nuklir, perang dingin juga terkenal karena perlombaan antariksa. Tetapi negara pertama menjajakan kakinya di bulan adalah Amerika Serikat, yaitu Neil Armstrong dan kawan-kawannya. Dan Uni Soviet pun mengikuti jejak Amerika untuk membangun sistem antariksa atau lembaga antariksa di negaranya. Lalu dampak dari perang dingin ini apa bagi kedua negara? Yang pertama, untuk Uni Soviet adalah Rusia memotong pengeluaran militer secara drastis. Nah, untuk Amerika Serikat, perang dingin menandai puncaknya sebagai pengembangan industri militer. Nah, pada tahun 1989 Amerika menjalin kerjasama
militer dengan 50 negara. Nah, selanjutnya adalah konflik Berlin. Konflik Berlin ini pada mulanya adalah perpecahan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman pun benar-benar terbelah menjadi dua pada tahun 1949. Berdirinya Republik Jerman Barat membuat sektor timur yang cenderung ke Uni Soviet juga melakukan hal-hal yang serupa. Berdirinya Republik Demokratik Jerman atau juga disebut sebagai Jerman Timur, kota Berlin pun menjadi terpecah atau terbelah menjadi dua. Sebagian menjadi milik Jerman dan sebagian menjadi punya Jerman Timur. Nah, Jerman Barat memilih kota Bonn sebagai pusat pemerintahan dan Berlin Timur menjadi ibu kota dari Jerman Timur. Jadi jadi kota Berlin ini sangat benar-benar menjadi terpecah menjadi dua sampai Berlin membuat gapura atau tembok untuk memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Nah, kenapa dibuat tembok besar, tembok Berlin yang untuk memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur? Itu dikarenakan banyaknya ratusan ribu orang itu melintasi perbatasan, dan kebanyakan warga Jerman Timur ini melarikan diri ke Jerman Barat, dan itu adalah orang-orang para profesional muda dan orang-orang yang terlatih dan ingin melarikan diri ke Berlin Barat. Nah, selanjutnya adalah GNB atau Gerakan Non-Blok. GNB ini bermula pada konferensi tingkat tinggi di Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika yang biasa disingkat dengan KAA. Konferensi ini diadakan di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara beserta pemimpinnya, yaitu negara-negara berkembang di Asia Afrika. Tetapi Yugoslavia dan Mesir pun ikut dalam konferensi ini. Nah, konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni negara-negara Barat yang baru saja berkembang. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, tentu saja ada pula yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Perang Dingin ini adalah suatu konflik ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, kondisi ini membuat Perdana Menteri India dan pemimpin lainnya mencetus gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini melalui konferensi Beograd pada tahun 1961. Nah, di sana para negara yang tidak berpihak pada blok Barat dan blok Timur mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam kontravensi blok Barat dan blok Timur. Tentu intinya adalah tidak mengikuti antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin dunia, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok Barat dan blok Timur. Nah, pendirinya itu ada Perdana Menteri India yang bernama Jawaharlal Nehru dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Nah, Yugoslavia ini ikut dalam konferensi Asia Afrika
walaupun Yugoslavia ini adalah negara Eropa. Tetapi Yugoslavia tidak mendukung blok barat dan blok timur. Nah, tujuan dari gerakan GNB ini adalah untuk mengupayakan negara-negara untuk bisa menentukan nasib dirinya sendiri atau nasib bangsanya sendiri yang sudah merdeka dan berdaulat. Nah, GNB juga menentang adanya gerakan sistem apartheid, yaitu pemisahan ras. Dan ini lebih marak kepada di benua Afrika. Nah, GNB ini tidak hanya menolak blok barat dan blok timur, tapi ini juga sebuah kerjasama antara negara-negara gerakan non-blok dalam bidang ekonomi, militer, dan lainnya. Nah, dalam bidang ekonomi ini berkomitmen dalam pembangunan sosial ekonomi, restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan hak. Nah, selanjutnya adalah ASEAN. ASEAN ini adalah kepanjangan dari Association Southeast Asian Nation, atau yang biasa kita sebut adalah Organisasi Ekonomi Asia Tenggara atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Nah, sejarahnya ASEAN ini diawali dengan beberapa kesamaan negara-negara yang pendirinya serta konflik yang terjadi pada saat itu. Pada tahun 1960 merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara ini merupakan tempat yang strategis sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok timur dan barat seperti negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara Laos, Vietnam, dan Kamboja. Nah, ada pula juga konflik bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ini bisa menjadi sebuah atau upaya perpecahan di negara Asia Tenggara. Nah, masalah-masalah ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara Asia Tenggara. Maka dari itu, beberapa pemimpin di Asia Tenggara berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai di kawasan Asia Tenggara. Nah, berdirinya ASEAN ini dipertemukan 5 menteri luar negeri. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik, Thailand diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh Raja Ratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanan Kotman. Nah, yang terakhir adalah kerjasama negara utara dan negara selatan. Nah, ini adalah merupakan rangkaian kerja bagi dasar pengembangan kerjasama antara beberapa negara maju dan berkembang di kawasan utara dan kawasan selatan. Nah, Indonesia ini bergabung dalam merupakan bagian dari negara selatan. Negara utara ini adalah negara yang mendapat pendapatan per kapita tinggi, sedangkan negara di selatan ini adalah negara yang mendapat pendapatan per kapita rendah. Nah, kerjasama ini dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kultural, lingkungan, dan lain sebagainya. Kerjasama tersebut dapat berlangsung pada ranah bilateral, regional, subregional, dan akses internasional dengan melibatkan 2 atau lebih negara berkembang. Nah, negara berkembang ini banyak macamnya untuk mendapatkan ilmu, kemampuan, sumber daya, serta keahlian dalam memenuhi tujuan pembangunan mereka. Nah, mungkin itu penjelasan bab 3 dari saya. Bila ada materi yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.